Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dewi Larasati, MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Proyek Sistem Informasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Saya sebagai ketua tim ini yaitu Radeva Indi Putra dengan NIM 19230767. Saya Muzakir Fiasan dengan NIM 19230835. Saya Novita Berlianatasari dengan NIM 19230776. Di sini kami akan memaparkan hasil perancangan dari sistem yang telah kami bangun, yaitu sistem informasi penjualan buket Sunfloris. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama ada latar belakang. Pemanfaatan sistem informasi dalam kegiatan penjualan menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan efektivitas operasional bisnis. Pada toko Sunfloris, proses penjualan dan pemilihan buket terbaik masih belum didukung oleh sistem yang mampu memberikan rekomendasi secara objektif berdasarkan kriteria tertentu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sistem informasi penjualan buket berbasis web yang dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan atau SPK menggunakan metode Vicor. Metode Vicor dipilih karena mampu menghasilkan rekomendasi terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan secara lebih objektif. Selain itu, pengembangan sistem dilakukan menggunakan model spiral agar proses pembangunan aplikasi dapat berjalan secara terstruktur, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya sistem ini diharapkan efektif, cepat, dan akurat. Merancang sistem informasi penjualan buket bunga berbasis web pada toko Sunfloris. Kedua, mengimplementasikan sistem informasi yang memiliki fitur pengelolaan data produk, transaksi penjualan, dan laporan penjualan. Ketiga, menerapkan metode Vicor dalam SPK untuk menentukan rekomendasi buket bunga terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dan terakhir, mengembangkan dan menguji sistem menggunakan metode spiral agar sistem dapat dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada manfaat proyek. Pertama, bagi toko Sunfloris untuk meningkatkan pengelolaan data produk dan transaksi penjualan secara terstruktur, menyediakan rekomendasi buket bunga terbaik secara objektif dan cepat. Kedua, bagi pelanggan untuk memudahkan dalam memilih buket bunga yang sesuai kebutuhan, mendapatkan informasi produk lengkap dan rekomendasi yang terpercaya. Ketiga, bagi penelitian untuk menambah wawasan tentang penerapan metode Vicor dalam SPK, menambah pengalaman dalam pengembangan sistem menggunakan model spiral. Dan terakhir, bagi akademisi untuk menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai SPK dan sistem informasi penjualan berbasis web. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Pertama, ada kebutuhan fungsional, yaitu pengelolaan data produk buket seperti bunga, uang, snack, boneka, pemesanan dan transaksi online serta rekomendasi produk menggunakan metode Vicor. Kedua, kebutuhan non-fungsional, pembatasan hak akses pengguna, keamanan data, tampilan antarmuka yang mudah digunakan, serta kompatibel di berbagai perangkat dan kemudian ada stakeholder yang bangun sistem. Penan belum terintegrasi, serta solusinya sistem informasi penjualan buket berbasis web yang terintegrasi dengan metode Vicor untuk memberikan rekomendasi produk secara objektif dan membantu proses transaksi menjadi lebih efisien. Ya, berikutnya ada struktur organisasi. Yang satu ada owner. Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan operasional toko Sunfloris, mencakup mengambil keputusan strategis, pengolahan keuangan, mengawasi jalan usaha, serta evaluasi kinerja penjualan dan pelayanan toko secara berkala. Yang kedua ada admin, bertugas mengolah data operasional toko sekaligus melayani pelanggan. Bertanggung jawab admin meliputan dan pembaruan data produk, pengolahan struktur barang, memprosesan transaksi penjualan, pembuatan laporan, serta memberikan informasi
kepada pelanggan terkait produk, harga, ketersediaan barang, dan proses pemesanan. Yang ketiga, bagian produk Bootcat bertanggung jawab merangkai Bootcat sesuai pesanan pelanggan dengan memastikan kualitas, kerapian, dan estetika produk sesuai standar yang telah diterapkan oleh toko. Yang keempat ada layanan pengiriman instan atau pick up. Sebagian besar pelangganan toko Sunfroids melakukan pengambilan pesanan secara langsung di toko atau pick up. Apabila pelanggan memerlukan pelayanan pengiriman, toko menggunakan jasa pengiriman instan pihak ketiga seperti GoSend atau GrabExpress sesuai permintaan pelanggan. Oleh karena itu, toko tidak memiliki kurir tetap dalam struktur operasionalnya. Lalu selanjutnya ada desain arsitektur sistem. Di sini saya akan menjelaskan gambaran besar dari sistem yang kami bangun melalui desain arsitektur sistem informasi Sunfloris. Sistem kami ini dibangun menggunakan teknologi utama PHP dengan framework Laravel, dan di dalam arsitekturnya terdapat beberapa komponen, yaitu pertama lingkungan development, yaitu tempat kami menulis kode menggunakan VS Code dan menyimpannya di GitHub, di Git repository. Lalu yang kedua ada server Laragon. Di sini kami menggunakan Laragon sebagai web server lokal atau Apache yang memproses seluruh logika backend. Lalu yang ketiga ada database MySQL. Di sini server terhubung langsung ke database MySQL untuk menyimpan data-data penting seperti data user, katalog buket, data pesanan, rating, hingga data hasil perhitungan metode Vicor. Yang keempat ada payment gateway, yaitu gunanya untuk menangani transaksi secara real time. Sistem kami juga terhubung dengan layanan pihak ketiga, yaitu Mitrans. Lewat Mitrans ini, pelanggan bisa bayar pakai virtual account atau QRIS dengan mudah, atau bisa juga e-wallet. Lalu yang terakhir ada pengguna sistem. Di sini ada customer sama admin. Jadi nantinya sistem ini bisa diakses lewat web oleh dua jenis pengguna. Si customer ini bisa untuk melihat katalog, bisa juga untuk memesan dan melihat rekomendasi Vicor. Dan juga admin bisa untuk mengelola produk, memproses pesanan, dan mengkalkulasi perhitungan Vicor. Lalu selanjutnya ada diagram deployment. Diagram deployment ini menggambarkan infrastruktur sistem informasi penjualan buket berbasis web yang terdiri dari web server Laravel, database MySQL, browser pengguna, dashboard, serta integrasi Mitrans. Jadi di deployment diagram ini, sistem yang berpusat pada sebuah web server yang menjalankan Apache dan PHP. Di dalam server ini, source code aplikasi Sunfloris kami ditetapkan. Lalu server tersebut juga terhubung dengan sebuah node database server, yaitu MySQL, yang berisi tabel-tabel seperti buket, order, customer, card item, rating, user, Vicor result, Vicor manual input, dan lain-lain. Untuk sisi penggunanya, aplikasi web Sunfloris ini menyediakan antarmuka modul-modul seperti modul katalog, pemesanan, pembayaran, dan rekomendasi juga yang bisa diakses oleh perangkat pelanggan melalui browser dan perangkat admin melalui dashboard desktop. Dan yang terakhir, aplikasi kami ini berkomunikasi keluar external service ke server Mitrans yang menggunakan protokol HTTPS untuk memvalidasi proses transaksi pembayaran dengan aman. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Muzakir. Bagian use case diagram use case menggambarkan interaksi antar kedua faktor utama, yaitu customer,
admin, dan customer dapat melakukan register, login, melihat katalog, dan deadline bucket mengolah keranjang, melakukan checkout dan pembayaran, melihat riwayat pesanan, memberikan rating, serta mengolah profil. Sementara itu, admin dapat mengolah produk bucket, pemesanan, rating pelanggan, perhitungan VCOR, laporan penjualan, dan data profil. Sistem mendukung seluruh proses penjualan bucket dan rekomendasi produk berbasis web secara terintegrasi. Ya, di sini ada diagram use case-nya, yaitu pada use case diagram terdapat dua aktor, yaitu customer dan admin. Customer dapat melakukan regis dan login ke dalam seluruh sistem. Setelah masuk, customer dapat melihat data bucket, melihat detail bucket, menambahkan produk ke keranjang, melakukan checkout, mengisi data pesanan, melakukan pembayaran, serta mengunduh bukti pembayaran. Selain itu, customer juga dapat melihat riwayat pesanan, melihat invoice, membatalkan pesanan, memberikan rating, melihat riwayat rating, mengolah profil, dan melakukan logout. Sedangkan admin dapat login ke sistem dan mengakses dashboard. Admin bertugas mengolah data bucket. Admin bertugas mengolah data bucket yang meliputi tambahan, edit, dan hapus bucket. Admin mengolah data pesanan, pembaruan status pesanan, dan melihat invoice pesanan, serta melihat rating dari customer. Pada sistem ini, admin juga mengolah proses perhitungan metode VCOR, mulai dari menginput nilai, melakukan perhitungan VCOR secara manual, hingga menyimpan hasil ranking. Selain itu, admin dapat melihat dan mencetak laporan penjualan. Terakhir, admin juga dapat mengolah profil dan logout. Selanjutnya ada activity diagram berjalan. Activity diagram berjalan ini menggambarkan proses pemesanan buket yang saat ini masih dilakukan secara manual. Alurnya itu adalah: pertama, customer menghubungi toko melalui WhatsApp atau DM. Kemudian customer menanyakan produk, harga, dan ketersediaannya. Kemudian admin menerima pesanan dan memberikan informasi mengenai produk, harga, dan ketersediaannya. Kemudian admin memilih produk yang diinginkan. Kemudian admin mencatat pesanan customer di buku atau WhatsApp. Kemudian admin menghitung total harga. Kemudian admin memberikan informasi total harga. Kemudian customer menerima informasi total harga dan melakukan pembayaran. Kemudian admin mengecek pembayaran. Jika pembayaran sudah diterima, pembayaran sudah diterima, maka admin memproses pesanan. Kalau misalnya belum, admin akan mengkonfirmasi ulang ke customer. Kemudian admin melakukan pesanan dikirim melalui layanan, dan customer menerima pesanan, kemudian selesai. Selanjutnya ada activity diagram usulan. Activity diagram
Usulan ini menjelaskan alur login dan registrasi customer dimulai dengan membuka website dan memilih menu login atau register. Pertama, proses dimulai dengan simbol start, kemudian customer membuka website dan customer klik tombol login. Kemudian sistem akan menampilkan form login atau register. Jadi terdapat dua pilihan, form login atau form register. Kemudian melakukan validasi data. Kalau data yang dimasukkan itu valid, akan menampilkan tampilan beranda. Kalau tidak, maka tampilan akan kembali ke tampilan form login atau register. Terus kalau valid, nanti tampilan customer akan melihat tampilan beranda. Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram login user menunjukkan alur komunikasi antara pengguna, sistem, dan database. Jadi alurnya itu adalah user melakukan input data ke dalam sistem. Kemudian sistem mengirim ke database untuk dicek apakah email dan passwordnya itu sudah valid atau belum. Kemudian database mengembalikan ke sistem untuk status loginnya. Terus di sini ada percabangan. Kalau misalnya berhasil, nanti sistem akan menampilkan load halaman atau menampilkan beranda dashboard. Kalau gagal, sistem akan menampilkan tampilan pesan error. Lalu di sini masuk ke bagian desain database, yaitu adalah ERD atau Entity Relational Diagrams, yang menggambarkan entitas apa saja yang terlibat dan bagaimana mereka saling berrelasi. Di dalam sistem Sunflowers ini terdapat 4 entitas utama. 5 entitas utama, yaitu customer yang gunanya untuk menyimpan data pembeli seperti nama, email, dan password. Lalu ada entitas buket yang menyimpan data produk bunga seperti harga, tipe, event, atau tipe kesesuaian acara dan deskripsi. Lalu ada entitas order yang menjadi pusat pencatatan transaksi, dan juga ada entitas rating yang menyimpan ulasan dari pelanggan. Dan terakhir ada entitas keranjang, yaitu untuk menyimpan pesanan customer. Satu customer, penjelasannya gini, satu customer bisa memiliki banyak cart item. Lalu banyak cart item bisa dimasukkan ke dalam buket, satu buket. Lalu ada pas check out, customer bisa melakukan banyak transaksi order, di mana setiap order itu pasti dipesan pada setiap buket. Setelah pesanan selesai, order tersebut akan menghasilkan satu rating yang diberi oleh customer, dan rating itu didenda untuk produk buket yang dibelinya. Lalu selanjutnya ada LRS yang guna untuk menggambarkan struktur tabel database. Kalau ERD tadi konsep kasarnya, jadi ini LRS ini adalah bentuk detail dari fisik tabel database yang benar dibuat di sistem. Setiap kotak di sini mewakili satu tabel fisik seperti tabel admin, customer, lalu ada cart item atau keranjang. Di sini ada order, ada rating di bawah, dan juga ada buket. Setiap tabel juga punya primary key atau PK sebagai kunci utama yang ditandai dengan ID yang warnanya begini sebagai primary key. Terus juga garis-garis yang menghubungkan antar tabel menunjukkan relasi melalui foreign key atau kunci tamu, seperti pada tabel order yaitu foreign key user ID dan bucket ID. Lalu ini memastikan bahwa data transaksi selalu terhubung dengan identitas pembeli dan barang yang dibeli tanpa perlu mencatat ulang secara berulang. Lalu selanjutnya ada pengujian sistemnya.
Di sini kita mulai dari tampilan login. Ini adalah kita awal-awal masuk ke bagian admin terlebih dahulu, masukkan email yang sudah didaftarkan di sistem, lalu masukkan juga passwordnya. Lalu kita masuk. Di sini ada tampilan awal dari dashboard admin. Di sini juga bisa ada akses cepat untuk tambah buket, untuk langsung direct ke halaman buket. Di sini juga bisa langsung ke Vicor. Ini ada tambah buket yang isinya itu kumpulan dari data buket. Sebentar. Kumpulan dari buket-buket yang dijual di Sunfloris. Lalu selanjutnya ada data pesanan. Di sini berisi seluruh pesanan customer Sunfloris. Jadi kayak misalnya kode order yang ini, terus nama pesanan Anara, buketnya itu Big Mix Steady. Dia masih pembayaran pending, kalau ubah status bisa langsung diproses, bisa dilanjutkan, lalu pesanan diselesaikan. Lalu di sini juga bisa yang ini yang alam premium mix flower bisa dibatalkan juga. Lalu selanjutnya ada laporan penjualan. Di sini berisi data penjualan buket berdasarkan tanggal. Di sini bisa difilter juga pencarian kayak rentang dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Terus juga bisa di reset, bisa juga ngeprint dari semua total laporan penjualan. Ini. Lalu di sini ada juga rating yang berisi penilaian pada setiap pesanan pelanggan yang sudah berbelanja. Bisa juga dihapus kalau misalnya ratingnya kurang bagus. Enggak sih, tapi sejauh ini ratingnya bagus ya. Lalu di sini juga ada Vicor ya, bisa perhitungan manual yang bisa pakai data tersimpan dan data baru, tinggal masukin doang ini kriteria bobot. Lalu ada nilai V, yaitu nilai Vicornya, dan ini masukin data alternatif Vicor. Saya pakai data tersimpan, lalu tinggal hitung Vicor, lalu muncul di sini. Sampai di ranking akhir nanti bisa disimpan ke rekomendasi front end, yaitu untuk tampilan customer. Dan ini juga tampilan dari profile admin, bisa diubah namanya dan emailnya yang digunakan, bisa juga ganti password. Selanjutnya kita akan pergi ke dashboard customer atau front end. Ini adalah tampilan sebelum login pada customer yang berisi beranda, katalog, tentang kami, kontak. Kalau untuk lihat-lihat dong bisa di sini. Dan angka 1, 2, 3 ini itu adalah hasil dari perhitungan Vicor tadi, yang menunjukkan bahwa kalau nomor 1 ini merupakan buket bunga paling ideal atau yang terbaik menurut Vicor, menurut perhitungan Vicor. Lalu kita akan mencoba masuk untuk memesan bunga. Kita login dulu. Kita login, tampilannya sama kayak tadi, cuma nggak ada masuk atau daftarnya. Lalu kita bisa ke katalog, tentang kami, untuk melihat ini awal mula. Lalu kontak,
bisa untuk menghubungi admin via WA atau bisa mengunjungi Instagramnya. Lalu bisa juga melihat mengakses profile, mengubah nama, email atau mengubah password. Lalu di sini ada keranjang juga untuk check out, bisa check out di sini, bisa hapus. Di sini ada riwayat pesanan yang sedang diproses, yang pesanan sudah selesai, dan juga pesanan yang dibatalkan oleh customer atau dibatalkan oleh admin. Saya juga bisa lihat riwayat rating. Lalu di sini saya akan coba untuk memesan melalui katalog. Lalu kita pilih salah satu bunga yang ada di sini, misalnya ini artificial large. Lalu kita check out sekarang. Bisa juga tanya via WhatsApp. Lalu kita lengkapi di sini, misal namanya kita, nomor WhatsApp diisi sebagai contoh. Lalu bisa ambil di toko atau diantar ke rumah. Kalau diantar ke rumah ini bisa memilih pengiriman sendiri, pengiriman yang diinginkan biasanya. Lalu kalau diambil toko, kita pencet lanjut ke pembayaran. Lalu bayar sekarang. Pilih misalnya dari di sini ada virtual account, QRIS. Kita pilih BCA, lalu kita copy di sini. Lalu kita ke halaman Mitrans untuk masukin virtual account yang tadi, kita masukin. Lalu kita pay di sini. Simulasinya berhasil lah. Lalu kita kembali ke sini, kita cek status pembayaran berhasil. Oke. Lalu pesanan akan muncul di atas ini. Lalu setelah tadi melakukan pembayaran di Mitrans, di sini sudah selesai, maka di riwayat pesanan akan muncul pesanan diproses. Dia juga bisa klik invoice-nya. Invoice-nya berupa seperti ini, ada nama, nomor WhatsApp, nama, metode pengambilan, dan bunga buket yang dipilih. Juga kalau pembayaran di sini dikarenakan tidak melalui jasa pengiriman, jadi harganya tetap. Di sini juga bisa print invoice. Ini tampilannya, print invoice. Tinggal di save dong, langsung ke download. Lalu salah. Tadi sudah. Bentar. Muncul di riwayat pesanan karena pesanannya masih diproses, belum diselesaikan oleh admin, maka di sini belum keluar juga. Coba kita proses melalui admin. Kita login dulu ke menu admin supaya pesanan kita bisa diselesaikan dan bisa diberi rating. Ini udah masuk. Lalu kita ke data pesanan. Di sini akan muncul nama Novita tadi. Ini status pembayarannya sudah dibayar, tapi status pesanan masih diproses. Jika admin sudah berkontak oleh produksi buket, maka ini bisa diselesaikan saja. Jika sudah diselesaikan, kita balik lagi ke menu front end atau customer. Kita balik. Di riwayat pesanan ini kita bisa beri rating ya. Ini beri rating. Di sini terlihat ada bintang-bintang
1 itu kurang memuaskan, 2 cukup, 3 lumayan, 4 bagus, dan 5 sangat memuaskan. Kita juga bisa kasih catatan ulasan berupa sebagai contoh aja. Terima kasih. Lalu kita bisa kirim rating di sini. Lalu di sini rating tersimpan. Lalu kita bisa cek juga di riwayat ratingnya, karena ini pesanan sudah selesai tadi. Ini akan berubah, jadi sudah dinilai, sudah di rating. Ke riwayat rating. Nah, di sini muncul yang tadi kita beli, yaitu artificial large. Di tampilan admin juga akan muncul kalau pesanannya sudah di rating. Di menu rating bisa kita lihat sini di menu rating, maka akan muncul paling bawah Novita. Lanjut, PPT akan dilanjutkan lagi oleh kesimpulan. Oh iya, berikutnya ada kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian proyek ini berhasil menghasilkan sistem informasi penjualan bootcat berbasis web pada toko Zoomfloid yang terintegrasi dengan metode Vicor sebagai sistem pendukung keputusan sistem maupun mendukung pengolahan produk, transaksi pembayaran digital, serta memberikan rekomendasi bootcat terbaik secara objektif berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Pengembangan menggunakan metode spiral membantu proses pembangunan sistem secara terstruktur dan adaptif, sedangkan hasil block-based testing menunjukkan seluruh fitur utama berjalan dengan baik dan valid. Dengan demikian, sistem yang dibangun diharapkan dapat meningkat efisien operasional serta kualitas pelayanan kepada pelanggan. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai arsitektur dan perancangan database untuk sistem Sunfloris ini. Semoga penjelasan yang kami berikan memberikan gambaran tentang bagaimana kami membangun aplikasi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Proyek Sistem Informasi ini, yaitu Ibu Dewi Larasati MKOM, atas waktu dan perhatiannya serta bimbingannya selama ini. Saya Radeva Indi Putra mewakili Muzakir dan Novita pamit undur diri. Mohon maaf jika masih ada kekurangan yang kami sadari memang masih belum utuh untuk kami buat sistemnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.